Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya selain Allah yang Maha Esa dan tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, hati-hati dalam mengerjakan sholat. Ternyata sholat seperti ini dibenci oleh Allah dan Rasulullah. Kebiasaan sholat yang salah seperti ini harus dihilangkan, segera dirubah menjadi sesuai rukun agar tidak dibenci Allah dan Rasulullah. Allah dan Rasulullah sudah mengingatkan melalui dalil dan hadits untuk tidak mengerjakan sholat seperti ini. Berikut adalah sholat yang dibenci oleh Allah beserta Rasulnya. Dalam 5 rukun Islam, sholat adalah rukun pertama yang wajib dikerjakan meskipun berada pada kondisi yang tidak memungkinkan. Sholat adalah hal yang wajib dikerjakan, meskipun tidak bisa berdiri, maka dibolehkan untuk duduk, berbaring, bahkan bisa dikerjakan dengan hati. Karena itu, sangatlah tak logis apabila seseorang mengaku beriman kepada Allah, namun meninggalkan ibadah yang berfungsi sebagai tiang agama. Sekalipun sholat merupakan tiang agama, ternyata ada beberapa jenis sholat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ajaran Islam, sholat bukan lagi ibadah yang perlu dipertanyakan tentang status hukumnya. Di berbagai dalil Al-Quran maupun hadits, Allah Subhanahu wa Ta'ala serta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menetapkan dengan jelas. Sudah ditetapkan mana sholat yang wajib dan sunnah, namun meski demikian, masih banyak yang menyepelekan sholat. Rasulullah bersabda, inti dari segala perkara adalah agama Islam dan tiang penopangnya adalah salat, hadits riwayat Tirmidzi. Meskipun sholat merupakan tiang agama, namun bagi segelintir muslim saat ini, kedudukan tersebut kerap kali dianggap enteng. Alhasil sholat yang seharusnya mampu mendatangkan pujian dari Allah, justru berubah menjadi ibadah yang sangat dibenci Allah dan Rasul-Nya. Bagaimana tidak, esensi utama dalam sholat adalah mencari ketenangan dan kekhusyukan. Mengerjakan sholat harus dengan ketenangan dan kekhusyukan atau yang biasa disebut dengan tumaninah. Sholat tanpa tumaninah, bisa menghilangkan ruh dari sholat itu sendiri. Parahnya, sholat yang seperti cacing kepanasan atau terburu-buru tanpa menyertai tumaninah, sering terjadi di sekitar kita. Dan hadits yang perlu kita ketahui, di mana Rasulullah pernah mengibaratkan orang yang sholat tanpa tumaninah, sama dengan kejahatan seperti seorang pencuri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sejahat-jahat pencuri adalah orang yang mencuri dari salatnya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana dia mencuri dari salatnya? Beliau menjawab, orang yang tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya, hadits riwayat Ahmad. Kondisi yang dijelaskan dari hadits ini ternyata berangkat dari pengalaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat. Dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk masjid, maka masuklah seseorang lalu ia melaksanakan salat. Setelah itu, ia datang dan memberi salam pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu beliau menjawab salamnya. Beliau berkata, ulangilah salatmu karena sesungguhnya engkau tidaklah salat. Lalu ia pun salat dan datang lalu memberi salam pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tetap berkata yang sama seperti sebelumnya, ulangilah salatmu karena sesungguhnya engkau tidaklah salat. Sampai diulangi hingga 3 kali. Orang yang jelek salatnya tersebut berkata, demi yang mengutusmu membawa kebenaran, aku tidak bisa melakukan salat sebaik dari itu. Makanya ajarilah aku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lantas mengajarinya dan bersabda, jika engkau hendak salat, maka bertakbirlah. Kemudian bacalah ayat Al-Quran yang mudah bagimu. Lalu rukuklah dan sertai tumakninah ketika ruku. Lalu bangkitlah dan beriktidaulah sambil berdiri. Kemudian sujudlah sertai tumakninah ketika sujud. Kemudian bangkitlah dan duduk antara 2 sujud sambil tumakninah. Kemudian sujud kembali sambil disertai tumakninah ketika sujud. Lakukan seperti itu dalam setiap sholatmu. Hadis riwayat Bukhari, nomor 793 dan Muslim, nomor 397.
Dalam riwayat An-Nasai disebutkan dari Rifa'ah bin Rafi, ia berkata, "Aku pernah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk-duduk di masjid, maka ada seseorang yang masuk dan mengerjakan salat 2 rakaat, kemudian ia datang dan mengucapkan salam pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerhatikan terus salatnya, kemudian beliau menjawab salam. Lantas beliau berkata, 'Ulangilah salatmu karena sesungguhnya engkau belum salat.' Lantas ia kembali kemudian mengulangi salat, kemudian ia datang dan mengucapkan salam kembali kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab salamnya. Kemudian beliau bersabda, 'Ulangilah salatmu karena sesungguhnya engkau belum salat.' Sampai seperti itu terulang hingga ketiga atau keempat kalinya. Orang yang jelek salatnya pun mengatakan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, 'Demi yang menurunkan kitab kepadamu, aku sudah sungguh-sungguh dan semangat dalam menjalankan salat, engkau sudah melihatku, maka sudahlah ajarilah aku.' Beliau pun bersabda, 'Jika engkau ingin menjalankan salat, berwudulah dan perbagus wudumu, lalu hadaplah kiblat, kemudian bertakbirlah, lalu bacalah surah. Kemudian rukuklah sampai tumak ninah ketika ruku. Kemudian bangkitlah dari ruku sampai lurus berdiri. Kemudian sujudlah sampai tumak ninah ketika sujud. Kemudian bangkitlah dari sujud sampai tumak ninah ketika duduk. Kemudian sujudlah kembali sampai tumak ninah ketika sujud, lalu bangkitlah. Jika engkau telah menyempurnakan sholatmu seperti ini, maka sudah sempurna sholatmu. Apa saja yang engkau kurang dari ini, maka berarti telah kurang dalam sholatmu." Hadis riwayat An-Nasai, nomor 1052. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini sahih. Allah Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman," yaitu, orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Quran Surah Al-Mu'minun, ayat 1-2. Dalam buku, Agar Sholatmu Makin Khusyuk, karya Syekh Muhammad Sholih Al-Munajjid dijelaskan, salah satu dosa orang yang mengerjakan sholat adalah tidak memperhatikan rukun sholat yaitu tumaninah. Syekh As-Sa'di rahimahullah menafsirkan surah Al-Mu'minun, ayat 1-2. Khusyuk dalam salat adalah hadirnya hati seorang hamba di hadapan Allah Ta'ala, menghayati kedekatan dengannya, hingga tentram hatinya karenanya, tenang jiwa dan gerakannya, tidak banyak mengingat sesuatu di luar urusan salat, beradab di hadapan Rabb-nya, menghayati seluruh apa yang ia ucapkan dan lakukan dalam salatnya, dari awal hingga selesai salatnya, sehingga hilang was-was, bisikan syaitan, dan berbagai pikiran yang jelek. Inilah ruh dan maksud salat. Salat yang seperti inilah yang ditulis pahalanya bagi seorang hamba. Jadi salat yang tidak ada kekhusyukan dan tidak ada pula kehadiran hati, walaupun salat seperti itu sah dan diberi pahala pelakunya, namun sesungguhnya pahala salat itu sesuai dengan kehadiran hati di dalam mengerjakannya. Tafsir As-Sa'di, hal 637. Jadi, profil orang yang khusyuk dalam salatnya adalah 1. Khusyuk hatinya, yaitu kehadiran hati seseorang yang sedang menunaikan salat secara totalitas menghadap Allah Ta'ala dengan membawa cinta kepadanya, mengagungkannya, takut terhadap siksanya, dan mengharap pahala darinya sehingga merasakan kedekatan dengannya dan tentram hatinya serta konsentrasi penuh menghayati seluruh apa yang ia ucapkan dan lakukan dalam salatnya, dari awal hingga selesai salatnya. Kekhusyukan hati inilah yang melahirkan kekhusyukan badan, karena ia adalah pokok kekhusyukan. 2. Khusyuk badan, berupa ketenangan gerakan dalam salat, beradab dan tidak tergesa-gesa dalam mengucapkan zikir dan doa, ketundukan pandangan ke arah tempat sujud, tidak menoleh ke atas atau ke samping, semua anggota tubuh sesuai posisinya masing-masing dalam setiap gerakan salat dengan tepat dan tidak disibukkan dengan gerakan yang sia-sia. Memang tidak ada yang bisa menyangkal tentang perkara diterima atau tidaknya suatu amalan, hanyalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sebagai umat Muslim, kita juga harus mengetahui bahwa ibadah-ibadah yang telah ditetapkan rukunnya, tak bisa diubah atau dilanggar. Itulah sholat yang dibenci Allah dan Rasulullah, kita harus lebih berhati-hati memperhatikan rukunnya. Demikian yang dapat kami bagikan, semoga manfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin.